Assalamualaikum Pak Agus. Boleh saya minta waktu Bapak sebentar? Ya, waalaikumsalam Ibu Gita. Boleh Ibu? Ada apa Bu? Eh, Begini Bapak, ini masalah di kelas saya Bapak. Jadi Inggih, inggih, di inggih. kelas saya itu ada murid yang namanya Ridho. Nah, Inggih, anaknya inggih. ini Pak sangat aktif sekali di kelas. Aktif di sini dalam tanda kutip Pak. Jadi dia itu aktifnya itu sering mengganggu teman-temannya di kelas saat pembelajaran, eh, tidak fokus dalam belajar. Inggih, inggih. Nah, ini membuat saya di kelas itu terganggu dan agak kesulitan dalam mengajar, dan ya, murid yang lain pun jadi tidak nyaman jadinya di kelas belajarnya. Inggih, Jadi inggih. saya menemui Bapak karena saya tahu Bapak itu banyak pengalaman dalam mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini Bapak. Jadi di sini saya ingin mencari solusi bagaimana mengatasi permasalahan saya ini, anak-anak yang bernama Ridho ini yang sangat aktif di kelas supaya dia belajarnya menjadi lebih baik Bapak. Oh, inggih, inggih, inggih. Baik Bu. Jadi tujuan kita sharing di sini adalah untuk menemukan solusi atau untuk membantu si Rido agar dia tuh belajar lebih baik lagi, belajar fokus lagi. Apa begitu Bu? Kalau saya boleh tahu. Iya Bapak. Oh, Jadi inggih, inggih. saya mau meminta Bapak untuk memberikan saya solusi untuk mengatasi anak yang bernama Ridho ini, Bapak. Inggih, inggih, Jadi inggih. Ridho ini itu tadi anaknya aktif sekali. Inggih, Begitu, inggih, inggih. Bapak. Inggih, inggih, inggih. Bisa Bu, ya, kalau saya boleh tahu, ceritakan apa lebih detail dulu Bu tentang perilaku Ridho di kelas, apa saja yang dia lakukan yang sehingga tuh membuat Ibu merasa terganggu Bu. Ya, itu tadi Pak. Jadi dia si Ridho ini aktif dalam artian dia di kelas itu banyak apa namanya, kegiatan-kegiatan yang dia lakukan itu tidak berhubungan dengan pelajaran. Jadi Oh, kadang inggih, saat inggih. belajar itu dia mengajak temannya berbicara, terus Inggih, inggih, inggih. dia mengganggu temannya. Dia suka jalan-jalan di kelas. Dia tidak pernah diam itu Bapak. Jadi kadang juga keluar masuk tanpa izin yang jelas. Terus kalau sudah ada apa namanya, diberi tugas, dia itu tidak langsung mengerjakan, jadi lambat dia menyelesaikan pekerjaannya, lambat dia mengumpulnya Bapak. Dan kadang juga beberapa kali saya perhatikan dia juga diam-diam mengajak temannya main game selama dalam pembelajaran Bapak. Jadi itu bingung saya ini menghadapi anak seperti ini. Gini, saya ngerti Bu. Apakah Ibu sudah mencoba berbicara dengan Ridho atau berbicara Pak empat mata lah tentang perilaku Ridho ini Bu? Sebenarnya sudah saya mencoba Pak, ya tapi anaknya ini kadang jawabannya tidak jelas Pak. Oh, Dan gini. jadi pernah juga karena saya sudah merasa apa namanya mengganggu sekali, saya menegurnya Pak agak keras, dan dia patuh sebentar, tapi tidak lama kemudian dia bikin ulah lagi. Jadi itu selalu berulang, eh, yang apa yang dia lakukan itu. Oh, gini. Baik Bu, apakah Ibu tahu, apakah mungkin tahu penyebab sehingga siswa bernama Ridho ini berperilaku seperti itu Bu? Apakah Ibu tahu? Itu tadi Pak, saya juga kurang yakin. Jadi saya coba melihatnya, kemungkinan saya berandai-andai aja, kemungkinan anak ini bisa jadi dia bosan dengan pelajaran Gini. ikutinya. Bisa jadi materi yang di pelajaran itu dia sudah eh, dia kesulitan dalam memahami pelajaran, makanya dia seperti itu. Atau mungkin eh,
bisa jadi juga dia malah sudah lebih paham. Jadi dia tidak fokus lagi terhadap materi yang saya ajarkan karena sudah paham duluan. Atau mungkin juga dia eh, bisa jadi susah untuk perhatian dalam belajar. Jadi tidak Oh, fokus dalam pembelajaran. enggak, enggak. Apakah mungkin Ibu sudah pernah mengamati perilaku Ridho di kelas? Apakah ada pola-pola tertentu atau apakah ada pemicu yang membuat dia tuh menjadi aktif Bu di kelas, Bu? Apakah Ibu pernah mengamatinya, Bu? Ya nih, saya juga coba mengamati lebih jauh, Bapak. Jadi saya juga mau mulai mencari ini anak ini sebenarnya maunya apa, seperti itu. Oh, enggak. Jadi saya sudah mulai mencoba ini, Bapak, supaya supaya saya bisa menangani Ridho ini, Bapak. Tapi Oh, mungkin enggak. ada alternatif yang lain ya, Bapak, supaya masalah ini cepat teratasi. Enggak, enggak. Mungkin berdasarkan informasi yang Ibu berikan barusan tadi, mungkin ada beberapa strategi Bu yang ingin saya coba supaya Ibu tuh bisa membantu Rida. Mungkin ini pengalaman, termasuk pengalaman saya waktu di kelas. Pertama, Ibu tuh mungkin ini cuma strategi dari saya, memberikan Ridho tuh perhatian lah, perhatian lebih. Misalkan pada saat belajar dia diberi pujian misalkan. Terus yang kedua, mungkin tadi Ibu tadi ada menyebutkan Ridho tuh mungkin merasa bosan dalam pembelajaran, dan Ibu supaya dia itu tidak bosan bisa memberikan tugas yang lebih menantang lah kepada Ridho. Terus bisa juga dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih aktif, tentunya menggunakan pembelajaran interaktif yang beragam seperti diskusi kelompok, dan mungkin di situ Ibu bisa menunjuk dia sebagai ketua kelompok, sebagai dia agar dia itu jadi bertanggung jawab. Atau ada strategi terakhir, Ibu tuh bisa juga bekerja sama dengan orang tuanya, berbicara dengan orang tuanya mungkin untuk mencari apa penyebab sehingga Ridho ini berperilaku yang aktif di kelas, Bu. Bagaimana, Bu? Apa Ibu ada alternatif lain atau strategi yang yang saya kemukakan tadi? Apakah ada Ibu alternatif lain, Bu? Eh, apa yang sudah Bapak sampaikan sudah bagus ya Bapak, ya dari mulai dari mungkin saya harus lebih memberi perhatian yang lebih dengan Ridho, itu mungkin bisa saya lakukan nantinya supaya dia merasa lebih dianggap ada, mungkinnya jadi memberi perhatian lebih lah dibanding yang Oke. lainnya. Terus lagi tadi memberi tugas yang menantang. Nanti saya coba cari tugas-tugas seperti apa supaya membuat dia ini tertantang untuk mengerjakannya. Terus lagi ya, metode ya Bapak. Ya mungkin metodenya yang saya ajarkan sama ini mungkin monoton menurut dia, jadi dia cepat bosannya. Nanti saya coba cari alternatif itu, mencari metode-metode yang lebih beragam, yaitu untuk yang dengan orang tuanya, ya. Insya Allah nanti saya juga akan melakukan dialog dengan orang tuanya Bapak. Uh, Oke. atau mungkin yang langsung bisa pas saat pembelajaran bisa jadi ya Bapak, kita memberi reward ya, boleh ya Bapak, atau Oke. poin kalau misalnya anak itu bagus atau lebih cepat dalam mengerjakan tugas. Jadi mungkin ini memacu dia untuk yang ingin cepat menyelesaikan tugas, kan tadinya dia lambat. Bisa ya Bapak seperti itu Oke. juga? Bisa juga, Bu, seperti itu, Bu, diberikan seperti penghargaan lah karena dia mengerjakan tugas tepat waktu, bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya, nanti coba saya terapkan itu, dan saya rasa strategi-strategi yang sudah Bapak sampaikan tadi kayaknya sudah ada bayangan, mungkin nantinya akan saya
lakukan Bapak. Enggak, enggak. Baik, baik, Bu. Terus apa yang ingin Ibu capai dalam waktu 1 minggu ke depan terhadap perilaku ridho ini, Bu? Ya Bapak, mudah-mudahan paling tidak saya mengharapkan itu Ridho ini eh, 2 kali aja dalam seminggu ini berperilaku yang menurut lah, artinya yang di kelas itu dia fokus dalam belajar dan tidak mengganggu teman-temannya. Itu aja dulu sementara pencapaiannya. Untuk merubah dia langsung mungkin ya perlu perlu waktu ya Bapak ya. Ya, mudah-mudahan saya bisa mencapai apa target yang yang saya ingin capai. Enggak, enggak. Baik, Bu. Saya yakin Ibu pasti bisa untuk mencapainya. Dan bagaimana, Bu? Apakah Ibu sekarang merasa sedikit terbantu dari hasil berbicara kita hari atau sharing kita hari ini, Bu? Ya Bapak, saya sangat terbantu sekali nih dan saya merasa lega sekali karena Bapak sudah mau mendengarkan keluhan saya dan juga sekalian memberikan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi ini Pak. Saya sangat terbantu sekali. Enggak, Terima enggak, kasih enggak. banyak Bapak atas Enggak, enggak. solusi dan bantuannya. Sama-sama, Bu. Saya juga sangat senang bisa membantu dan jangan lupa untuk mencatat kemajuan perilaku Rido tadi dan mungkin tadi kan Ibu sudah ada berbicara dengan orang tuanya, mungkin orang tuanya perlu tahu juga Bu perkembangan perilaku Rido ini Bu. Dan juga saya juga ingin tahu bagaimana perkembangan dari Rido itu Bu. Oh iya Bapak ya, benar. Saya coba juga nanti secara secara kontinu, artinya dengan orang tuanya ini selalu berdialog untuk melihat perkembangan Ridho ini apakah ada perubahan atau tidak. Dan mudah-mudahan ada perubahan lah. Jadi nanti saya akan kabarkan juga dengan Bapak kalau tentang perkembangan bagaimana Ridho ini di kelasnya supaya nanti kita bisa lebih cepat merubah dia menjadi lebih baik sehingga dia belajar bisa bisa lebih bagus lagi Bapak. Enggak, 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 enggak. Terima kasih Bapak atas waktunya, sudah bersedia mendengarkan saya, sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih sekali lagi Bapak. Enggak, enggak, sama-sama Bu. Terima kasih Enggak, Bapak. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.